Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam. dari perwakilan kelompok 5 akan mempresentasikan tentang ketahanan nasional. Materi pertama yaitu pengertian. Kepada pemateri, saya persilahkan. Baik, sebelumnya mohon maaf saya mematikan kamera karena terkendala oleh jaringan. Jadi langsung saja, yang pertama yaitu pengertian dari ketahanan nasional. Ketahanan berasal dari kata tahan, yang berarti tahan menderita, tabah kuat, dan dapat menguasai diri, serta tidak kenal menyerah. Dalam ketahanan berarti kita berbicara tentang perihal kuat, keteguhan hati, atau ketabahan. Jadi ketahanan nasional adalah perihal kuat, teguh dalam rangka kesadaran, sedang pengertian nasional adalah penduduk yang tinggal di suatu wilayah yang berdaulat. Dengan demikian, istilah ketahanan nasional adalah perihal keteguhan hati untuk memperjuangkan kepentingan nasional. Dengan demikian, pengertian ketahanan nasional dalam bahasa Inggris yang mendekati pengertian aslinya adalah national resilience yang mengandung pengertian dinamis dibandingkan dengan pengertian resisten dan endurance. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa berisi keulatan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan baik yang datang dari luar dan dalam yang secara langsung dan tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mengejar tujuan nasional suatu negara. Saya kira itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu urgensi. Kepada pemateri, saya persilahkan. Selanjutnya yaitu urgensi. Adapun dari menurut Santoso yaitu gagasan tentang masalah kekuatan dan unsur-unsur apa saja yang ada dalam diri bangsa Indonesia serta apa yang seharusnya dimiliki agar kelangsungan bangsa Indonesia terjamin di masa-masa koordinasi daerah dalam mendatang agar terus menguat. Kemudian sebagai contoh yaitu kondisi ketahanan wilayah Solok Selatan yang masih tergolong lemah, maka perlu upaya serius agar kondisi ini perlahan dapat terselesaikan. Sebab lemahnya ketahanan suatu wilayah merupakan persoalan penting di tengah era globalisasi saat ini karena akan berdampak sistemik kepada aspek-aspek lain seperti pembangunan SDM yang masih terbengkalai dapat memicu kerawanan sosial, dapat menimbulkan persoalan lainnya jika tidak segera diselesaikan. Persoalan yang lain yaitu timbul potensi kecemburuan sosial terhadap daerah lain yang lebih maju secara kualitas SDM dan infrastrukturnya. Kondisi ini dapat memicu konflik serta kerawanan sosial di masa yang akan datang. Oleh karena itu, sangat penting untuk adanya perhatian dari pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat untuk membenahi masalah-masalah tersebut yang dapat dimulai dari dunia pendidikan. Saya kembalikan kepada moderator. Materi selanjutnya itu tujuan. Kepada pemateri, saya persilahkan. Baik, adapun tujuan dari ketahanan nasional ini yang pertama yaitu untuk menegakkan hukum dan ketertiban. Ketahanan nasional diperlukan dalam menunjang keberhasilan tugas pemerintahan seperti tegaknya hukum dan ketertiban ini, terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran
terselenggaranya pertahanan serta terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial, serta terdapat kesempatan rakyat untuk mengaktualisasi diri dan kelangsungan hidup warga dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasional. Yang kedua itu penjelasan dari kesejahteraan dan kemakmuran, yaitu kesejahteraan yang hendak dicapai untuk mewujudkan ketahanan nasional dapat digambarkan sebagai kemampuan bangsa Indonesia menumbuhkan dan menyuburkan nilai-nilai nasionalnya menjadi kemakmuran yang adil dan merata, baik secara rohani maupun jasmani. Yang selanjutnya yaitu pertahanan dan keamanan. Kondisi daya tangkal masyarakat Indonesia yang dilandasi kesadaran bela negara. Seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan keamanan negara yang dinamis. Yang selanjutnya yaitu terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial. Kondisi kehidupan politik bangsa Indonesia yang berlandaskan demokrasi, yang bertumpu pada perkembangan demokrasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas politik yang sehat. Yang selanjutnya yaitu tempat masyarakat mengaktualisasi diri. Pengarah dalam menyatukan pola pikir, pola tindak, dan cara kerja infrastruktur dan multidisipliner. Sekian dari saya serahkan ke moderator. Selanjutnya yaitu fungsi dari ketahanan nasional. Kepada pemateri, saya persilahkan. Selanjutnya yaitu fungsi dari ketahanan nasional. Sebelumnya kedengaran suara tapi kurang nyaring suara tak? Sedekat lagi coba atau? Kalau ini sama sih? Ya. Tapi terdengar kok? Ya jelas Ji. Selanjutnya yaitu fungsi dari ketahanan nasional, yaitu yang pertama daya tangkal dalam kedudukannya sebagai konsepsi penangkalan ketahanan nasional Indonesia ditujukan untuk menangkal segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap identitas, integritas, eksistensi bangsa dan negara Indonesia dalam aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Yang kedua itu pengarah bagi pengembangan potensi kekuatan bangsa dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan sehingga tercapainya kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, pengarah dalam menyatukan pola pikir, pola tindak, dan cara kerja yang dibuat pemerintah yang memuat kebijakan dan strategi pembangunan dalam setiap sektor untuk mencapai tujuan nasional, mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Yang keempat itu sebagai doktrin dasar nasional untuk menjamin terjadinya pola pikir, pola sikap, pola tindak, dan pola kerja dalam menyatukan langkah bangsa yang baik bersifat interregional, intersektoral, ataupun multidisiplin. Konsep doktriner ini diperlukan supaya tidak ada cara berpikir yang terkotak-kotak. Salah satu alasan yang lain adalah apabila terjadi penyimpangan, maka akan terjadi pemborosan waktu, tenaga, dan sarana yang berpotensi menjadi hambatan. Selanjutnya, sebagai pola dasar pembangunan nasional yang pada hakikatnya ketahanan nasional ini merupakan arah dan pedoman pembangunan nasional di bidang dan di sektor pembangunan secara terpadu yang dilakukan sesuai rencana program. Yang terakhir, sebagai metode pembinaan kehidupan nasional, sebagai suatu metode integral yang mencakup seluruh aspek dalam kehidupan negara yang dikenal dengan Astagatra, yang terdiri atas aspek alamiah, seperti kekayaan alam, penduduk, serta geografi, dan aspek sosial budaya. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, materi selanjutnya yaitu menjaga ketahanan nasional pada masa pandemi.
Kepada pemateri, saya persilahkan. Menjaga ketahanan nasional di masa pandemi, yaitu ketahanan nasional di tengah masa pandemi COVID-19 dapat dirasakan dalam wujud kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, seperti kebijakan keringanan biaya listrik, pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, larangan mudik, keringanan kredit, dan prioritas anggaran kesehatan. Itulah dari saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi dari kelompok 5, kesimpulan dari presentasi kami adalah jika ketahanan nasional adalah perihal kuat, teguh, dan dalam rangka kesadaran, sedang pengertian nasional adalah penduduk yang tinggal di suatu wilayah dengan kedaulatan. Dengan demikian, ketahanan nasional adalah perihal keteguhan hati untuk perjuangan kepentingan nasional. Dan ketahanan nasional ini mengandung pengertian yang dinamis, dengan perbandingan resisten dan endurance. Dengan ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dan dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan baik yang datang dari luar dan dari dalam yang secara langsung atau tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mengejar tujuan nasional. Sekian presentasi dari kelompok 5, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.